dengan judul Penjaga Kebun Tebu, kiriman Jimatres Andi Malang. Sebut saja namanya Agung, mahasiswa perguruan tinggi yang ada di kota Malang, tengah memasuki liburan semester. Untuk mengisi kegiatan liburan, ia tengah berdiskusi dengan Heri, sahabatnya di bangku perkuliahan. Her, kamu ada acara kemana liburan ini? Seperti biasa, Gung, pulang ke Jombang dan bantuin orang tuaku mengurus kebun tebu. Wah, asik juga itu. Boleh gak Her kalau aku ikut menikmati liburan di rumahmu? Kangen aku dengan suasana pedesaan. Boleh aja, Gung. Sekalian kamu nanti kukenalkan dengan sahabatku di Sesa. Duh, siapa sahabatmu Her? Cewek apa cowok? Kalau cewek sih aku mau. Ah, dasar playboy cap kadal kamu, Gung, Agung. Tenang aja deh. Nanti kalau kamu sudah di rumahku, kamu pasti tahu sendiri, kata Heri sambil ketawa memandangi sahabatnya itu. Oke deh. Hari berikutnya, Agung menata perbekalan dan pakaian untuk menginap di rumah Heri. Agung berpamitan kepada orang tuanya dan memberitahu kalau dia akan menginap selama 3 hari. Dengan sepeda motor, Agung bergegas menuju kos-kosan Heri. Sesampainya di kos, Heri tampak sudah siap untuk berangkat. Gung, nanti kita lewat Batu aja ya, kata Heri sambil membunyikan mesin sepeda motornya. Beres bro, lewat Batu enak tuh, hawanya dingin dan sejuk. Yuk kita berangkat sekarang. Akhirnya mereka berdua berangkat dengan sepeda motor masing-masing. Mereka menikmati perjalanan dengan santai. Bahkan Agung dan Heri sempat menikmati lalapan ikan wader di bendungan Selorejo. Setelah melewati Ngantang, Ujon, Kasembon, dan Kandangan, mereka berdua sudah sampai di Ngoro Jombang. Kedua remaja itu singgah di pom bensin untuk istirahat sejenak. Kira-kira 1 jam lagi kita sampai, Gung. Rumahku di Kecamatan Diwe. Masih 1 jam lagi ya Her? Oke deh, setelah ini kita lanjut lagi. Pukul 8 malam, Agung dan Heri sudah sampai di rumah orang tua Heri yang ada di sebuah desa kecamatan Diwe, Jombang. Desa Heri bisa dibilang agak terpencil, bahkan harus melewati kebun tebu yang sangat luas. Sambil memacu sepeda motornya pelan, Agung mengamati suasana desa. Jam segini desamu sudah sepi ya Her? Ya, Gung, di sini beda dengan di Malang. Kebanyakan penduduk desaku ini berprofesi sebagai petani. Jadi habis sisa biasanya mereka pada istirahat di rumah. Nah, kita sudah sampai, Gung. Ini rumahku. Untuk hunian di pedesaan, rumah Heri tergolong besar, halamannya luas. Ayah Heri yang bernama Pak Gito dikenal sebagai juragan tebu tersohor di desa. Pak Gito memiliki kebun tebu yang sangat luas. Dari hasil panen tebu cukup untuk membayar biaya kuliah Heri di Malang.
Mereka segera disambut oleh orang tua Heri. Ibu Heri segera menyuguhkan segelas teh hangat dan pisang goreng. Silakan Nak Agung, semoga kerasan di sini ya. Kata Ibu Heri setelah mengidangkan pisang goreng. Setelah itu ayah Heri segera bergegas ke ruang tamu menemui mereka berdua. Heri segera menyalami ayahnya, begitu juga Agung. Ini Nak Agung ya? Heri banyak cerita tentang Nak Agung kepada saya. Ya Pak, saya ini teman kuliahnya Heri. Baiklah Nak, nanti Nak Agung bisa tidur di kamar belakang yang kosong. Suasana desa kami ya begini, jam 8 sudah pada sepi. Setelah bercakap-cakap, Agung segera diantar Heri menuju kamar. Di salah satu sudut ruangan, Agung sempat melihat ada sesaji kembang 7 rupa, sebatang rokok dan segelas kopi. Namun Agung terlihat cuek. Di kamar Agung kembali bertanya kepada Heri. Her, kapan aku kamu kenalkan ke sahabatmu itu? Besok malam bro, sekarang kamu mandi dan istirahat aja dulu. Agung bergegas ke kamar mandi dan kemudian berganti pakaian. Malam itu Agung tertidur dengan pulas setelah menempuh perjalanan dari Malang ke Jombang. Tanpa disadari ada sepasang mata berwarna hijau menyala mengawasi Agung dari kejauhan. Keesokan paginya setelah menikmati sarapan pagi, Agung diajak Heri keliling desa. Saat itu sedang musim panen tebu, sehingga banyak truk yang mengangkut tebu dan dibawa ke pabrik gula Cukir dan pabrik gula Jombang Baru. Tidak hanya kedua pabrik gula di Jombang, terkadang hasil panen tebu ayah Heri juga dikirim ke pabrik gula Ngadirwe Kediri dan Mojo Panggung di Tulungagung. Agung dan Heri juga menikmati segarnya air sungai. Sambil mengeringkan tubuh seusai mandi di kali, Agung kembali menggoda Heri. Her, aku tuh benar-benar penasaran siapa temanmu itu. Kenapa harus menunggu malam hari? Sabar Gung, biar kejutan nanti, jawab Heri sambil berendam di sungai. Jangan-jangan temanmu kuntilanak ya? Heri segera mentas dari sungai dan berjalan menghampiri Agung. Emangnya kalau kuntilanak kamu mau pacaran sama dia? Enak aja, masih banyak cewek cantik yang bisa dijadikan pacar, Her. Heri tertawa sambil menggelengkan kepala mendengar jawaban sahabatnya itu. Sudah sore nih, ayo kita balik. Nanti kamu istirahat dulu. Jam 11 malam nanti kita berangkat ke rumah temanku.
itu sudah menunjukkan jam 11 malam. Heri mengajak Agung untuk bersiap-siap. Dengan rasa penasaran kian mendalam, Agung bertanya dalam hatinya. Kenapa selarutnya Heri mengajakku menemui temannya? Apa benar teman Heri ini mabuk halus? Bagaimanapun Agung sudah menyiapkan mental, meskipun yang ditemui dedemit sekalipun. Dengan berjalan kaki mereka berdua menyusuri dinginnya malam. Bulan purnama membantu mereka menerangi perjalanan. Akhirnya Heri dan Agung sampai di salah satu kebun tebu. Di sebuah tanah lapang di pinggir kebun, Heri menyiapkan api unggun dari potongan kayu. Heri menata beberapa ketela yang dibawanya dari rumah, kemudian dibakar di atas api unggun itu. Mana temanmu itu, Her? Tanya Agung sambil membetulkan jaketnya. Tenang aja, sebentar lagi dia datang, jawab Heri sambil mengipasi ketela bakar dengan daun pisang. Entah kenapa tiba-tiba Agung merasakan bulu kuduknya berdiri. Jantungnya berdegup kencang dan terlihat gelisah. Dengan kerudung jaket. Anehnya, api unggun yang ada di sampingnya tidak menghangatkan tubuhnya. Bahkan Agung merasa semakin dingin. Agung terkejut tatkala mendengar suara derap langkah kaki yang mendekati mereka. Semak-semak tebu pun perlahan bergerak-gerak seperti ada orang yang lewat di antara rimbunan kebun tebu. Mata Agung tertuju pada kebun tebu di depan mereka. Perlahan muncul sosok tinggi besar dari semak kebun tebu. Sepintas sosok itu menyerupai gorila dengan tubuh penuh bulu berwarna hitam kemerahan. Sosok itu berjalan tegak ke arah mereka berdua. Sepintas Agung melihat wajah makhluk itu seperti manusia, tetapi ditumbuhi bulu di samping wajahnya seperti sunggongkong si keras sakti. Kedua matanya menyala hijau dan ada dua taring di mulutnya. Inilah teman yang kumaksud, Gung. Kenalkan, namanya Dalbo. Heri tersenyum memandang Agung sambil terus mengipas ketela bakar. Agung tampak tercengang. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tidak disangka Heri memiliki teman sosok genderuwo. Dalbo memandang wajah Agung dengan tatapan yang tajam. Nyali Agung semakin ciut. Ini temanku dari Malang, Bo. Namanya Agung. Dia mau kenalan sama kamu, tutur Heri sambil menyerahkan ketela bakar yang sudah matang kepada Dalbo. Dalbo menerima ketela itu dengan tangannya yang kekar, kemudian memakannya dengan lahap sambil duduk bersila di hadapan api unggun. Gak usah takut, Gung. Dalbo ini sudah dipercaya menjaga kebun tebu milik ayahku, kata Heri menyerahkan ketela bakar kepada Agung. Tapi Her, apa kamu nggak takut waktu pertama kali kenalan sama Dalbo? Suara Agung terdengar terbata-bata karena masih shock dengan wujud Dalbo yang sangar. Iya, waktu masih kecil aku sempat takut, tapi sekarang sudah biasa. Heri menceritakan awal persahabatannya dengan genderuwo bernama Dalbo. Saat itu Dalbo adalah anak genderuwo yang dipelihara oleh almarhum kakek Heri. Dengan kesaktiannya, kakek Heri berhasil menundukkan Dalbo dan diperintah untuk menjaga kebun tebu. Sebelum kakeknya meninggal, beliau mengamanatkan Dalbo kepada Pak Gito, ayah Heri.
Setiap malam Jumat Legi ayah Gito selalu menyiapkan sesajen bunga 7 rupa, sebatang rokok dan secangkir kopi. Katanya itu adalah suguhan untuk Dalbo. Selain itu Dalbo juga gemar memakan ketela bakar. Waktu kecil Heri sering diajak Pak Gito mengecek kebun tebu di malam hari. Biasanya Dalbo ikut menemani dan melindungi mereka dari gangguan maling atau makhluk halus yang ingin berbuat jahat di kebun tebu. Untuk memanggil Dalbo biasanya Pak Gito membakar ketela di pinggir kebun tebu seperti yang dilakukan Heri sekarang ini. Selain itu Dalbo juga sering diperintah untuk menata tebu yang akan dipanen untuk kemudian diangkut pengepul keesokan harinya. Dengan tenaganya Dalbo dapat menyelesaikan pekerjaannya sebelum matahari terbit. Dalbo, kata bapak, kamu disuruh menata tebu yang sudah dipotong ya? Besok mau diambil sama pengepul, perintah Heri dengan suara tenang. Dalbo hanya mengangguk. Sudah, Bo, kamu habiskan ketelanya. Heri menyuguhkan semua ketela bakar kepada Dalbo. Dengan cepat Dalbo segera menghabiskan semua ketela bakar dan berjalan menuju tebu yang sudah ditebang. Agung hanya geleng-geleng kepala melihat sosok makhluk gaib di hadapannya itu. Dalam sekejap Dalbo sudah hampir menyelesaikan tugasnya. Ikatan tebu yang beratnya bisa puluhan kilo hanya diangkut dengan menggunakan satu tangan. Heri melihat jam tangan yang sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Gimana, Gung? Sudah tahu kan? Iya, Her. Gila, bener-bener edan si Dalbo itu. Dia kuat banget ya, kata Agung sambil menatap Dalbo yang sedang menata tebu. Terus bagaimana ayah kamu mengendalikan Dalbo? Biasanya genderuwo seperti Dalbo ini kan terkenal usil. Kakek memberikan cincin akik pengendali genderuwo kepada ayahku. Jadi mereka tunduk karena kesaktian cincin itu. Suatu hari cincin ayah Heri dicuri oleh orang yang ingin menguasai ilmu hitam. Namun si pencuri tidak dapat menemukan Dalbo. Akhirnya Dalbo terlantar di persawahan daerah sawahan Nganjuk. Tiap malam Dalbo menghantui warga yang kebetulan lewat di area persawahan. Bahkan Dalbo sempat menantang duel warga yang baru pulang dari Surabaya ke Nganjuk. Beruntung warga itu meminta bantuan paranormal yang akhirnya mengembalikan cincin akik dan Dalbo kepada Pak Gito. Tak terasa Dalbo sudah menyelesaikan pekerjaannya. Ayo Gung, kita pulang. Agung mengangguk. Mereka bertiga berjalan pulang menyusuri kebun tebu. Ketika asik menyusuri kebun, mendadak Agung dikejutkan dengan sosok bola api yang melayang menuju ke arah mereka. Apa itu, Her? Tanya Agung sambil menunjuk ke arah bola api. Gawat, ada gangguan. Dalbo, kamu atas itu. Heri segera berteriak lantang dan mengajak Agung menjauh dari bola api menuju tempat yang aman. Wujud bola api semakin membesar dan perlahan berubah menjadi sosok makhluk yang tubuhnya diselimuti api kemerahan. Banaspati, Heri berkata dengan suara lirih sambil sembunyi di balik semak tebu. Apa makhluk itu, Her? Agung memandang Banaspati dan Dalbo yang kini sedang berhadapan-hadapan. Sepertinya Banaspati ini dikirim seseorang untuk mengacaukan panen tebu ayahku.
Apa Dalbo akan berkelahi dengan makhluk itu, Her? Kita lihat saja, Gung. Suara yang menyeramkan, memasang kuda-kuda bersiap untuk bertarung, sementara Banaspati melesat maju ke arah Dalbo. Kedua makhluk itu terlihat pertarungan, walaupun tubuh Banaspati diselimuti api yang menyala-nyala, tetapi Dalbo tidak sampai terbakar. Dalbo sempat menjamkan beberapa tinjunya ke arah Banaspati. Satu pukulan telak membuat Banaspati terpental jauh. Tapi si Banaspati belum mau menyerah. Ia mengumpulkan energi dan menyemburkan api ke arah Dalbo. Dengan gesit Dalbo menghindari semburan api dan berusaha mencari celah untuk mendekati Banaspati. Salah satu semburan Banaspati sempat mengenai tanaman tebu dan menimbulkan kebakaran. Dengan sigapnya Dalbo meniupkan angin dari mulutnya sehingga api berhasil dipadamkan. Dalbo kembali bertarung sengit dengan Banaspati. Satu kesempatan Dalbo berhasil mencekik Banaspati. Kemudian Dalbo segera melompat tinggi dan menghujamkan Banaspati ke arah sungai di pinggir kebun tebu. Agung dan Heri segera mengikuti kedua makhluk itu ke arah sungai. Di dalam air sungai, Dalbo menghajar Banaspati tanpa ampun. Beberapa menit kemudian Dalbo muncul dari sungai dengan asap hitam yang melayang menjauh dari sungai. Dalbo meraung dengan keras. Sepertinya ia berhasil menaklukkan Banaspati si hantu api. Kamu gak apa-apa, Dalbo? Heri berusaha memastikan kondisi sahabat gaibnya itu. Dalbo menatap ke arah Heri dan mengangguk. Syukurlah. Heri terlihat lega. Agung hanya termenung setelah menyaksikan pertarungan Dalbo dan Banaspati. Sungguh, ini seperti menyaksikan pertarungan makhluk yang ada di film-film itu loh, Her. Heri tersenyum dan menepuk pundak Agung. Tapi ini benar-benar nyata, bro. Kira-kira siapa yang mengirimkan Banaspati itu ya? Kata Agung sambil menggaruk-garuk kepalanya. Entahlah, Gung. Pastinya orang yang punya sifat sirik. Heri segera mengajak Agung kembali melanjutkan perjalanan ke rumah. Sementara Dalbo kembali menghilang di balik dinginnya malam. Agung benar-benar mendapatkan pengalaman luar biasa saat berlibur di desa Heri. Ia tetap merahasiakan Dalbo kepada teman-teman kuliahnya di Malang. Biarlah ini menjadi rahasia hidupnya tentang misteri makhluk gaib. Inilah akhir cerita dari saya, Andi Jimatres Malang, bersama tim Jimat. Au!